Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita dapat menghadiri kuliah ini. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul langkah-langkah pokok mengendalikan suatu perubahan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, nama saya Laila Fitria dan teman saya Indah Mutiara Ayu. Baiklah, bahasan pertama akan saya bahas yaitu pengendalian manajemen perubahan. Perubahan yang telah dilaksanakan harus dikontrol agar rencana perubahan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan hasilnya tercapai. Nah, penyebab kegagalan dalam melaksanakan perubahan ada beberapa, seperti implementasi memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, banyak masalah yang teridentifikasi sebelumnya, aktivitas perubahan tidak cukup terorganisir, aktivitas dan krisis bersaing memecahkan perhatian, pimpinan kurang memiliki kapabilitas untuk melakukan perubahan, serta instruksi dan pelatihan yang diberikan kepada subordinat tidak cukup. Agar pelaksanaan manajemen perubahan tidak mengalami kegagalan, maka perlu ada manajemen pengendalian. Dalam hal pengendalian manajemen, Anthony menyatakan, management control is a process by which manager influence other member organization to implement the organization strategies. Pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi pengendalian manajemen perubahan, birokrasi dilakukan dengan cara mempengaruhi seluruh aparatur sipil negara untuk mengimplementasikan dengan benar rencana perubahan yang telah ditetapkan. Sekarang masuk bagian A, pengendalian proses. Proses dalam kata pengendalian dan industri proses menunjuk pada cara perubahan materi atau energi untuk memperoleh produk akhir. Dalam industri, proses modern terdapat peralatan proses yang bekerja pada suhu dan tekanan ekstrim. Tujuan pengendalian proses adalah mempertahankan nilai variabel proses agar sama dengan nilai yang diinginkan. Tetapi tujuan tersebut sering tidak dapat atau sukar dipenuhi karena keterbatasan operasi dan kemampuan sistem pengendalian. Makna dari pernyataan ini adalah satu atau beberapa nilai variabel proses mungkin perlu dikorbankan semata-mata untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu hasil akhir produksi. Baiklah, kita masuk yang selanjutnya, bagian B. Pengendalian substansi ada 4. Yang pertama, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsinya. Umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Yang kedua, ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PABU. Yang ketiga, ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi, serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Dan yang terakhir, mengawasi kinerja. Pengawasan kinerja adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pengawasan kinerja juga disebut dengan pemantauan. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau berbagai kombinasi dari keduanya. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Indah Mutiara Ayu. Saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Mutiara Ayu. Di sini saya akan membahas bagian C, pengendalian lingkungan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan pimpinan, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan berikut ini, yaitu yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua, keandalan pelaporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan orang-orangnya, yang merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Adapun 4 pengendalian diantaranya yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Yang kedua, penilaian risiko, yang merupakan mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi. Yang ketiga, kegiatan pengendalian, merupakan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai. Dan yang terakhir, yang keempat, kegiatan kawan, yang merupakan sistem pengendalian internal perlu dipantau. Proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yang diantaranya adalah sebagai berikut. A. Menjelaskan bagaimana mengelola perubahan. Yang B. Wajib mengenali secara jelas seperti diantaranya yaitu yang pertama, integritas dan nilai etika. Kedua, komitmen terhadap kompetensi. Ketiga, pimpinan, manajemen, dan tim audit. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. Baiklah, masuk kita bagian D, yaitu keberlanjutan perubahan. Ada 3 keberlanjutan perubahan. Yang pertama, penggeseran peran manajer improvement berkelanjutan, yaitu dalam manajemen tradisional peran manajer terbatas pada perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Dan yang kedua, ada bagian tipe pencapaian untuk improvement secara berkelanjutan, yaitu dalam menghadapi lingkungan bisnis yang turbulent, manajer harus mampu bergerak dengan cepat dan mudah dari pencapaian untuk improvement, yaitu terobosan, perubahan kecil, dan standarisasi, ke pencapaian untuk stabilisasi, dan kemudian kembali ke pencapaian untuk improvement. Baiklah, yang terakhir ada daerah pencapaian untuk improvement secara berkelanjutan, yaitu untuk menjamin dilakukannya improvement secara berkelanjutan di seluruh organisasi. Manajer harus mengarahkan perubahan mereka ke berbagai daerah yang merupakan bidang aktivitas atau objek yang akan diterapi perubahannya. Demikian penjelasan dari saya akan kembalikan kepada Saudari Laila Fitria. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.